Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Danu Arisetianto, SSYMH, selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Siasah kelas 3F Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya Niken Ardiani, NIM 212111205, kelas 3F Hukum Ekonomi Syariah, akan menjelaskan mengenai pemikiran politik Khawarij. Yang pertama ada asal-usul pemikiran politik Khawarij. Kelompok Khawarij sendiri muncul bersama dengan mazhab Syiah. Masing-masing muncul sebagai sebuah mazhab pada pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang pada awalnya, kelompok ini adalah para pendukung Ali bin Abi Thalib. Khawarij sendiri merupakan kelompok sempalan yang memisahkan diri dari barisan Ali setelah arbitrase atau tahkim yang mengakhiri perseteruan dan kontak senjata antara Ali dan Muawiyah di Siffin. Pengikut Khawarij terdiri dari suku Arab Badui yang masih sederhana cara pemikirannya. Sikap keagamaannya, mereka sangat ekstrim dan sulit menerima perbedaan pendapat. Diterangkan oleh Abu Zahroh bahwasanya para pengikut kelompok Khawarij pada umumnya terdiri atas orang Arab pegunungan yang ceroboh dan berpikiran dangkal. Beberapa sikap ekstrem ini pula yang membuat kelompok ini terpecah menjadi beberapa bagian. Yang kedua ada prinsip aliran politik Khawarij. Pada pandangan Ibnu Abi Rabi dan pandangan Muhammad Rashid Ridho yang hidup pada masa modern juga bukan hak khusus Ali dan keluarga sebagaimana pandangan kaum Syiah. Mungkin untuk mempertegas masalah ini, kita melihat beberapa prinsip yang disepakati oleh aliran-aliran Khawarij, di antaranya yang pertama, pengangkatan khalifah akan sah hanya jika berdasarkan pilihan yang benar-benar bebas dan dilakukan oleh semua umat Islam tanpa diskriminasi. Seorang khalifah tetap pada jabatannya selama ia berlaku adil, melaksanakan syariat, serta jauh dari penyelewengan. Jika melakukan penyimpangan, ia wajib dijatuhi hukuman. Yang kedua, ada jabatan khalifah bukan hak khusus keluarga Arab tertentu, bukan monopoli suku Quraisy sebagai mana dianut oleh golongan lain. Khawarij bahkan mengutamakan non-Quraisy untuk memegang jabatan sebagai khalifah, dengan alasan apabila seorang khalifah melakukan penyelewengan dan melanggar syariat, akan mudah untuk dijatuhkan tanpa ada fanatisme yang akan mempertahankannya atau keturunannya, keluarga akan mewarisinya. Yang ketiga ada yang berasal dari aliran Najdah. Pengangkatan khalifah tidak diperlukan jika masyarakat dapat menyelesaikan masalah-masalah mereka. Jadi pengangkatan seorang imam menurut mereka bukanlah suatu kewajiban berdasarkan syarak, tetapi hanya bersifat kebolehan saja. Yang keempat ada orang yang berdosa adalah kafir. Mereka tidak membedakan antara satu dosa dengan dosa yang lain. Bahkan kesalahan dalam berpendapat merupakan sebuah dosa jika pendapat itu bertentangan dengan kebenaran. Yang ketiga, ada dasar pemikiran politik Khawarij. Menurut Ibnu Abi Al-Hadid mengatakan bahwa jika Anda hendak mengetahui apa hakikat kebodohan dan kejunuhan, maka perhatikanlah Khawarij. Jika mereka telah menetapkan keputusan untuk membunuh 3 orang yaitu Ali, Muawiyah, dan Amr bin As, serta untuk memutuskan melaksanakan pembunuhannya pada malam ke-19 di bulan Ramadan.
Mereka mengira perbuatan membunuh yang akan mereka lakukan itu adalah salah satu kebajikan. Karena itu, alangkah lebih utama kalau perbuatan itu dilakukan pada suatu malam di bulan Ramadan yang penuh berkah, agar mereka akan mendapatkan pahala jauh lebih besar. Kaum Khawarij sendiri cenderung bersifat bengis, suka kekerasan, dan tak gentar mati. Hal itu dikarenakan pada umumnya mereka itu terdiri dari orang-orang Badui yang hidup di padang pasir yang serba tandus. Yang keempat, ada sekte-sekte pemerintahan politik Khawarij. Khawarij terpecah menjadi beberapa sekte, di antaranya yang pertama ada Al-Muhakimah, golongan Khawarij asli dan terdiri dari pengikut Ali, disebut golongan Al-Muhakimah. Bagi mereka, Ali, Muawiyah, dan kedua hakim yang dipilih adalah Amr bin As dan Abu Musa al-Asy'ari, dan semua orang yang menyetujui arbitrasi bersalah dan kafir. Yang kedua ada Al-Azariqah, sekte yang dibidani Nafi ibnu al-Azraq, seorang pemimpin pemberani, kepribadian kuat yang diberi gelar Amirul Mukminin. Al-Azariqah termasuk subsekte pertama yang tidak setuju dengan pola gerakan politik Ansik. Lantas, mereka memperluas aliran sekte mereka pada persoalan teologi. Yang ketiga ada Al-Najdat, sekte yang mengikuti model pemikiran Najdat bin Amir al-Hanafi yang mengembangkan doktrin bahwa seseorang yang berdosa besar yang menjadi kafir dan kekal dalam nerakanya hanyalah orang Islam yang tak sepaham dengan golongannya. Yang keempat ada Al-Jaridah. Mereka adalah pengikut dari Al-Karim ibnu al-Azraq. Kaum ini bersifat lebih lunak karena menurut paham mereka, berhijrah bukanlah merupakan kewajiban sebagaimana diajarkan oleh Nafi ibnu al-Azraq dan Najdah, tapi hanya merupakan kebajikan. Yang kelima ada Al-Sufriyah. Pemimpin golongan ini adalah Ziyad ibnu al-Asfar. Dalam segi paham, mereka dekat dengan golongan Al-Azariqah. Oleh karena itu, juga merupakan golongan yang ekstrim. Yang terakhir ada Al-Ibadiyah. Golongan ini merupakan golongan yang paling moderat dari seluruh golongan Khawarij. Namanya diambil dari Abdullah ibnu Ibad yang pada tahun 686 Masehi memisahkan diri dari golongan Al-Azariqah. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.